Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang break-even point. BEP atau break-even point adalah keadaan di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan atau tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan pada suatu usaha. Perhitungan atau penentuan BEP tergantung kepada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati dalam bukunya Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Jika perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk dianggap tetap. Break-even analysis merupakan dasar dari seluruh metode break-even. Dengan memahami ini, kita akan tahu lebih lanjut tentang apa itu BEP. Fungsi break-even analysis adalah untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ada 3 manfaat yang menjadi dasar break-even analysis. Yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan juga usaha-usaha yang lainnya. Selain ketiga manfaat break-even analysis yang sudah dipaparkan di atas, ada 4 konsep penggunaan break-even analysis yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Artinya, biaya tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Artinya, biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau revenue, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit, yang merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa rumus BEP yang biasa digunakan sebagai cara menghitung break-even point. Yang pertama adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit sering juga disebut dengan margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini biasanya digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Yang kedua adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit.
Jika menghendaki break even point dalam mata uang atau di Indonesia dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break even point dalam unit dikalikan dengan harganya. Sehingga BEP dalam rupiah atau dalam mata uang sama dengan harga jual per unit dikalikan BEP per unit. Dengan kita mengetahui rumus perhitungan BEP untuk bisnis, kita juga harus mengetahui margin contribution atau margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Cara menghitungnya hampir sama dengan break even point, yaitu margin kontribusi itu adalah total penjualan atau total sales dikurangi dengan biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal yang terpenting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik hubungannya dengan total biaya maupun dengan total penjualan suatu perusahaan. Dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Demikian tadi sudah kita paparkan tentang break even point. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa belajar menghitung beberapa contoh data dari suatu perusahaan untuk diketahui berapa BEP per unitnya, berapa BEP dalam rupiah, dan seberapa besar interval harga produk yang akan dijual. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.